Kuliah online kali ini bersama Romi Muhammad Ramdhani akan membahas mengenai hukum perdata. Sebelumnya ada pidana, kali ini perdata ya. Diingatkan bagi Anda yang mempelajari atau sedang belajar di Fakultas Hukum dan pas berjodoh menemukan presentasi ini tidak membahas keseluruhan mengenai hukum perdata. Tentu saja hukum perdata ini satu semester ya, Fakultas Hukum. Ini hanya kulitnya saja. Ini hanya bahan yang dipelajari bila Anda atau saat Anda menemui mata kuliah pengantar hukum Indonesia ataupun sistem hukum Indonesia. Baik, kita mulai pembahasan mengenai hukum perdata. Diawali dari perbedaan hukum private dan hukum publik. Ketika kita mempelajari hukum pidana di presentasi sebelumnya, itu kategori hukum publik yang sebelah kiri. Yang artinya nanti ada negara yang bisa mengintervensi bila terjadi sebuah hubungan hukum antara subjek hukum, antara manusia kan ya, katakanlah di sini ya. Namun kemudian, hukum perdata itu kategori hukum private. Jadi yang mengatur individu dengan satu yang lainnya. Ya, ada di pengertian. Secara luas hukum perdata, nanti yang spesifiknya cakupannya misal hukum dagang. Hukum perdata ini dengan kategori hukum private ini fokusnya pada masalah yang pribadi. Jadi negara nggak bisa ikut campur begitu saja, sekalipun dianggap ada ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Selama para pihak sepakat untuk berjalan, ya berjalan terus sebuah perjanjian tersebut. Nah, ini kategori awal ya. Hukum perdata adalah kategorinya di hukum private. Kemudian, bila kita mempelajari hukum perdata, akan ada sistematikanya. Kitab suci ataupun aturan yang mengenai perdata ini ada KUHPER, disingkatnya biasa gitu, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Satu buku ini kan istilahnya ada berapa buku ya, maksudnya itu biasanya kalau saatnya itu berapa bab. Jadi di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada buku 1 mengatur mengenai orang, selanjutnya benda, kemudian perikatan, dan selanjutnya pembuktian dan daluarsa. Berbeda lagi, ada sistematika menurut ilmu pengetahuan hukum, perorangan, keluarga, kekayaan, dan waris. Perorangan dan keluarga kategorinya nanti akan ditemukan pengaturannya di kitab ini, undang-undangnya ini, di buku 1 tentang orang. Kemudian bagaimana dengan kekayaan? Kekayaan bisa menjadi masuk atau ada pengaturannya di benda dan perikatan. Hukum waris sementara itu ada di bagian tentang benda. Bagian mana atau hal apa yang akan dibahas di presentasi ini, nanti ada beberapa yang akan saya bahas sesuai dengan silabus ataupun sistematika di RPS atau RPP, rencana studi ya. Jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan itu, dengan silabusnya, agar sesuai untuk persiapan Anda ujian. Yes. Siapa kemudian para pihak yang dapat bergerak ataupun beraktivitas dalam cakupan hukum, dalam hal ini hukum perdata. Nah, ada subjek hukum istilahnya. Jadi di hukum itu ada subjek hukum yang secara rincian adalah manusia atau individu, kemudian pemerintah. Nah, lalu apa lagi? Lalu ada badan hukum. Siapa lagi yang bisa diatur apabila kemudian ada pengaturan di undang-undang yang tersendiri. Badan hukum ini terbagi lagi, kan ya? Seperti di gambar, misalnya badan hukumnya apa nih? Ada PT, ada CV, misalnya. Badan hukum, kemudian nanti misalnya koperasi. Dengan adanya subjek hukum ini berarti nanti bisa mengajukan perkara atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila Anda menyimak media cetak ataupun elektronik, di TV ataupun di koran ataupun di majalah, nanti ada kasus misalnya PT A melawan pemerintah bagian apa. Itu sangat biasa. Kenapa? Karena ini adalah subjek hukum, artinya memiliki hak dan kewajiban hukum. Ini bisa berperkara. Bahasan pertama mengenai hukum keluarga, saya buka definisi. Ada poin-poin yang saya bentuk kapital bahwa hukum keluarga itu adanya ketentuan yang mengatur hubungan hukum. Tadi adanya ketentuan, kemudian mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu timbul kenapa? Karena apa? Karena adanya hubungan kekeluargaan.
Hubungan kekeluargaan yang muncul karena sedarah dalam garis lurus maupun menyimpang dalam artian, ini kan definisi dari buku ya, menyimpang itu dalam artian horizontal. Oke. Kekeluargaan karena apa lagi? Karena perkawinan. Saat kita membuat poin-poin pada hukum keluarga, akan saya buka ya. Ada 6 kata kuncinya. Hubungan keluarga akan berbicara mengenai perkawinan, bagaimana kedudukan suami dan istrinya, bagaimana anaknya, hak-haknya seperti apa, bagaimana hubungan anak dengan orang tua dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Mengapa ini penting, perlindungan hak-hak anak? Secara garis besar, saya membuat perumpamaan ketika ada kisah maling kundang, dibicarakan, dibahas, disebutkan anak yang durhaka. Seolah-olah anak menjadi korban, sehingga bersifat durhaka. Namun demikian, saya kira perlu diperdetail lagi kronologis. Kalau perlu melibatkan saksi-saksi saat itu, kan menjadi pertanyaan, kok bisa? Kenapa anak yang menjadi durhaka? Bagaimana peran orang tua di sini? Seolah bagi saya, sosok maling kundang ini mesti memiliki hak jawab misalnya ya. Kita bahas. Keluarga udah, kemudian masuk ke hukum perkawinan. Oke. Ada kata kunci di sini. Apa kata kuncinya? Ada perbuatan hukum antara dua pihak, laki-laki dan seorang wanita. Maka jelas dari sini bahwa Indonesia tidak mengatur ataupun tidak melindungi apabila terjadi pernikahan sejenis. Pernikahan yang seringkali lumrah di negara lain, di Indonesia tidak diakui. Oke, jadi jelas sini. Makanya orang-orang yang menuntut ingin menikah karena sejenis dan sebagainya dengan alasan apapun yang akan bisa, karena hukum perkawinan kita tidak mengatur demikian. Tujuan perkawinan secara teori, apabila saya angkat ke dalam presentasi ini apa? Ingin bentuk keluarga yang bahagia, kekal. Katanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menjadi menarik kenapa? Menjadi menarik adalah karena saya seorang parenting coach and family therapist, ketika saya bertanya kepada klien saya ataupun orang-orang dalam pelatihan, memang sebenarnya tujuan Anda menikah apa? Saya bisa mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka akan sulit menjawab alasan kenapa mereka menikah. Karena ada alasan tersembunyi di balik jawabannya adalah beberapa dari mereka menikah karena desakan dari status sosial. Umur demikian kok belum menikah? Dan seterusnya. Jadi belum jelas juga. Hal ini mengakibatkan apabila tujuannya belum jelas, otomatis perjalanannya juga akan menjadi belum jelas. Boro-boro bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan apabila niat awalnya pun belum jelas. Entah bagaimana konsep bahagianya kan. Ini mesti dibenahi. Memang penting sekali bagi saya apabila ada pendidikan pranikah, terutama pada generasi muda, agar paham. Di luar negeri sana ada pendidikan kepada generasi muda, jadi ada mata kuliah tersendiri lah katakanlah ya, untuk membahas mengenai bagaimana pembentukan keluarga. Dan itu penting. Mengapa penting? Apabila Anda survei ke pengadilan agama atau nggak usah pengadilan agama, Anda googling dulu saja bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi. Itu relatif meningkat setiap tahunnya. Dan bagi saya menjadi ironi, kenapa? Karena dapat menjadi lebih banyak lagi anak-anak yang menjadi korban orang tua yang sebenarnya mungkin tidak niat memiliki anak. Mungkin sebenarnya tidak niat untuk menikah. Bahaya itu. Pasti diwaspadai. Rahasia pernikahan. Jelas sah menurut hukum agamanya, kemudian ada dicatat di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sering saya sarankan kepada mahasiswa-mahasiswi saya, terutama mahasiswi di kelas, hindari nikah siri. Kenapa? Anda akan rentan menjadi korban, tentu saja. Karena secara legalitas Anda tak akan dicatat di pengadilan agama di sana. Bisa aja nanti pihak laki-lakinya seolah mengelak dan seterusnya. Secara perkawinan akan saya buka dulu. Oke, wah ada typo, maafkan ya. Jadi ada nomor 3, typo itu adalah maksudnya larangan kawin. Kenapa? Ada hubungan darah, semenda, sepersusuan, ada hubungan yang dilarang oleh agama.
tertentu, misalnya. Jadi wanita benar bisa menikah 16 tahun, laki-laki atau pria 19 tahun, namun ingat, ada dalam usia demikian, ada persetujuan dari orang tua. Ada pernyataan dari orang tua, terutama saya cermati pada perempuan nih. Perempuan itu bila menikah terlalu muda, kemudian karena belum siap dengan berbagai pertimbangan, cerai itu dinamakan biasa jadi janda kembang kan, karena seorang masih muda tapi sudah menjadi janda. Nah, ilmunya dicukupi kemudian, dan perempuan ini seyogianya kalau misalnya tanpa pernyataan dari orang tua 21 tahun ini sudah. Jadi poinnya gini, kurang dari 21 tahun itu bisa, silakan ya untuk perempuan, tapi mesti ada surat pernyataan dari orang tua. Oh iya, ketinggalan nomor 4 nih. Ada masa idah bagi wanita bila akan menikah kembali kan. Kurang kata kembali sebenarnya di sini. Nah, ada apa? Jadi yang baca PowerPoint saya saja mungkin yang menjadi kebingungan. Itulah fungsi dari penjelasan saya direkam seperti ini. Saya akan buka terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban dari suami istri ya. Oke, kita buka dulu sampai ke bawah. Nah, secara konsep, saling mencintai, hormat, menghormati, setia. Ini jelas ada hal yang saya bawa dari buku yang berupa teori mesti saya kemukakan gitu ya. Walaupun banyak, sebenarnya saya nggak suka tulisan terlalu banyak, tapi mesti saya informasikan kepada Anda. Oke. Suami wajib melindungi istrinya, keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Oke. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Suami istri melalaikan kewajibannya, mengajukan gugatan kepada pengadilan. Oke, menegakkan rumah tangga dengan baik. Suami sebagai keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga. Ini kan konsep secara umum ya. Pada intinya, secara umum masyarakat umum menganggap bahwa kewajiban suami adalah bekerja, mencari nafkah, dan istri adalah menjaga rumah tangga atau mengurus anak biasanya. Sebuah konsep yang tidak selalu benar dapat terapkan sebuah keluarga. Manusia adalah makhluk yang unik. Setiap manusia itu berbeda, jalan hidupnya berbeda. Ketika dua manusia yang berbeda bertemu menghimpun sebuah keluarga, jelas ini seharusnya menjadi keluarga yang unik juga, sesuai dengan karakternya. Maka tidak bisa disamakan dengan keluarga yang lain. Hindarkan menyamakan keluarga Anda dengan keluarga orang lain, karena sekeluarga punya way of life-nya sendiri, punya jalannya sendiri. Bisa jadi istri rezeki dalam bentuk uangnya lebih besar dari suami. Nggak perlu malu, egonya meninggi, yang malah membuat menjadi kacau suasana rumah tangga, karena bisa terjadi. Bisa jadi suami yang lebih banyak mendidik anak di rumah. Banyak kemungkinan, yang terpenting disepakati dengan kesadaran. Oke. Lalu bagaimana istilah dengan hukum perwalian? Ini saya angkat dari Undang-Undang Perkawinan ya. Nomor 1 tahun 1974 maksudnya. Nah, bagaimana hukum perwalian? Perwalian pertama kita harus tahu bahwa anak itu kategorinya berapa tahun. Kategorinya adalah bila belum mencapai umur 18 tahun, kata kuncinya ya, belum mencapai, atau belum menikah, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Sekali lagi, hari ini, slide ini kita akan membahas mengenai perwalian. Jadi wali adalah orang yang diakui sebagai orang tua, kemudian mendidik si anak ini. Apa syarat adanya perwalian? Anaknya yang diwali ini dia belum 18 tahun atau belum menikah, lalu memang tidak ada orang tuanya, katakan tidak ada kekuasaan dari orang tua. Perwalian ini ya, si wali ini dia akan melakukan pendidikan terhadap pribadi anak maupun harta bendanya berkaitan. Perwalian. Di pasal 47 ada sebuah tambahan informasi bahwa bagaimana dengan ketidakkekuasaan orang tua ini. Jadi kekuasaan orang tua ini ada selama tidak dicabut. Saya bacakan di sini ya. Anak yang belum
mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Jadi ada alasan-alasan yang mengakibatkan kekuasaan orang tua itu dicabut dari anaknya, anak kandungnya. Alasannya apa? Alasannya dicantumkan pada pasal 49. Ada di poin A dan B. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Yang B, ia berkelakuan buruk sekali. Yang tentu saja ini indikatornya akan dibuktikan di pengadilan. Makanya dengan keputusan pengadilan ya, kita kuncinya. Walaupun demikian, orang tua yang dicabut kekuasaannya masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Nah, ini biasanya menjadi kontradiksi pada kenyataan karena biasanya cukup banyak orang tua yang melalaikan. Jadi ujung-ujungnya oleh wali saja dibiayainya, dididiknya gitu. Kabur istilahnya sehingga apabila ingin ditegakkan pun pencariannya butuh effort yang luar biasa untuk bertanggung jawab. Itu perwalian. Kemudian apa itu hukum pengampuan? Pengampuan itu Oke, kita baca dulu ya yang pasal 433-nya. Ini dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal ini. Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan. Sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. Ada kata kunci yang bisa dijelaskan atau saya ingatkan. Cakap di sini bukan ganteng, tapi adalah cakap di sini bisa menggunakan atau sebagai subjek hukum berdaya. Mampu untuk menggunakan akal pikirannya. Jadi orang yang dalam pengampuan tuh ibaratnya perwalian, ada orang yang mendampingi dan ikut bertanggung jawab, namun ada alasannya seorang pengampu. Alasannya apa? Orang yang diampuni ini dia dungu, gila, mata gelap, atau boros. Kan ada ya, sana ada boros. Saat kita mencari definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dungu itu sebenarnya seperti apa? Bila kita mau mencari arti, dungu itu tidak cerdas, bebal, bodoh, tumpul otaknya. Jadi kalau diajak berpikir pun susah. Bagaimana dia akan mengurus kehidupannya saat berpikir itu susah, dungu. Apa itu gila? Sakit ingatan, gak beres. Dalam arti lain sakit jiwa, sarafnya terganggu. Jelas ya, dungu, gila. Kemudian mata gelap apa? Mata gelap tidak dapat berpikir terang. Bisa terpancing emosinya jadi gampang mengamuk atau marah sekali. Istilahnya mata gelap. Boros apa? Berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. Jadi bisa jadi kehidupannya kurang optimal karena manage uangnya kurang baik. Itu dia, pasal 433 mengenai pengampuan. Next, kita masuk ke pengertian hukum benda. Kita bahas definisi saja di sini, tidak mendetail tentang hukum benda karena bisa menjadi banyak sekali hukum benda. Apa itu hukum benda? Sekumpulan atau segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat dalam buku 2. Definisi ini digunakan secara umum karena memang banyak sekali pengaturannya. Jadi semua ada pengaturan di buku 2, ya itu dia hukum benda. Namun apabila kita melihat dari doktrin ataupun pendapat para ahli, benda itu apa yang bisa dilihat, gitu. Kan kalau di atas kan pengertian hukum benda ya. Nah kalau di bawah, benda itu apa yang dapat dilihat? Dalam arti luas apa? Segala sesuatu yang dapat dilakukan hak atas kekayaan intelektual atau hakinya. Nah, itu benda. Kan gitu. Kemudian ada Prof. Mariam Darus mengatakan benda dalam arti luas apa? Disebut barang yang dapat dikuasai. Yang dapat dikuasai bukan kemungkinan nanti atau memasukkan sesuatu yang sebelumnya tidak memenuhi. Jadi penguasaan manusia itu kan berkembang ya. Nanti bisa jadi bertambah maksud definisinya karena luasnya mengenai hukum benda. Setelah ini berbicara mengenai hukum perjanjian, konsep dari perjanjian, sebuah definisi ditemukan di 1313 KUH Perdata mengatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih. Nah, ini definisi mengenai hukum perjanjian. Yang miss di sini adalah, yang saya kasih kapital adalah perbuatannya dari satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Yang kurang pas adalah ini hanya satu arah. Sebenarnya yang namanya kesepakatan kan dua pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Jadi ada feedback harusnya. Maka saya katakan, hemat saya, definisi tadi kurang tepat, walaupun undang-undang mengatakannya. Karena seharusnya perjanjian itu dua arah. Perjanjian itu dua arah. Ya, itu pengertiannya. Pengaturan mengenai perjanjian sendiri berdiri di 1338 KUH Perdata. Ini menganut asas kebebasan berkontrak, yang pada poinnya adalah silakan Anda bebas, sebebas-bebasnya membuat perjanjian dengan rekan Anda, dengan etiket baik, dan setelah Anda buat, Anda wajib mentaati sebagai undang-undang, namun Anda harus tetap mematuhi keabsahan suatu perjanjian. Jadi gini, 1338 mengatakan Anda bebas sebebas-bebasnya, tapi ingat harus memenuhi syarat perjanjian di 1320. Apa saja syaratnya? Ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Urutannya ya, syarat perjanjian. Yang satu, ada yang sepakat. Sepakat itu nggak salah orang, nggak salah barang, nggak ditipu, nggak dipaksa, nggak diancam. Kalau ancaman sepakat biasa itu harus bersifat fisik. Harus bersifat psikis. Misalnya ancaman mau dianiaya atau dibunuh. Ancaman ini nggak bisa ataupun ya harus yang melanggar aturan. Sepakat ini. Lalu apa? Cakap itu apa? Usia minimal 18 tahun. Kenapa? Kita baca tadi kan definisi dari anak itu di bawah 18 tahun. Ada hal tertentu ya, ada objek yang perjualbelikannya. Nah, sebab yang halal maksudnya apa? Halal dari objek yang diperjualbelikan. Apabila 4 syarat ini dipenuhi, syarat perjanjian, maka silahkan. Namun, tentang pelanggaran akan dibahas. Kan tadi syarat subjektif yang 2 pertama. Kemudian ada syarat objektif yang kedua. Seandainya syarat subjektif tidak dipenuhi, maka dapat dibatalkan akibatnya. Contohnya apa? Anda salah paham perjanjian dengan orangnya. Yang kan, Anda sangka tuh kalau salah orang berarti tidak sepakat ya. Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya bisa dibatalkan dan enggak. Kalau Anda mau jalan terus ya udah nggak apa-apa, tapi mau dibatalkan juga bisa. Hal ini akan berbeda dengan syarat objektif. Bila yang Anda jual adalah barang yang melanggar aturan ataupun undang-undang, maka akibatnya apa? Batal demi hukum. Langsung batal demi hukumnya seketika seperti tidak ada perjanjian. Anda jual beli misalnya narkoba. Itu batal demi hukum. Ada beberapa tips dari saya berdasarkan pengalaman membuat perjanjian kerja. Silahkan dilihat. Di pause aja, Anda cermati. Ini tipsnya kalau Anda dalam perjalanan kerja Anda membuat perjanjian. Nah, tentang perjanjian, saya ingin mengemukakan tentang fungsi materi. Beberapa orang mengemukakan perjanjian harus pakai materi. Kalau nggak ada materi, tidak sah perjanjiannya. Dan saya katakan, tidak. Sah perjanjian, ingat, yang 1320 tadi, yang 4. Kalau nggak ada materi, tetap sah. Lalu, sebenarnya fungsi materi apa? Nah, ini saya lihat di Undang-Undang tentang biaya materi. Fungsinya biaya materi itu untuk pajak dokumen. Yang dibebankan oleh negara. Nah, buat apa biasanya? Kalau mau jadi alat bukti pengadilan. Nah, kalau misalnya nanti mau jadi alat bukti pengadilan, gimana ya? Lunasi dulu aja biaya materinya. Jadi seandainya Anda buat perjanjian yang tidak akan menjadi perkara ke pengadilan, nggak usah pakai materi, nggak apa-apa. Sekian. Orang-orang berperkara nggak selalu bawa pengadilan, karena ada jalan non pengadilan, non litigasi yang bisa membawa solusi. Kita masuk ke hukum pembuktian. Jadi teman-teman kuliah online, kita ngomong tentang hukum pembuktian. Bahwa, saya baca dulu ya, 1865 KUH Perdata. Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya. Nah, dengan apa? Ada alat bukti, yaitu surat, saksi. Saksi itu yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami. Kalau surat ya tertulis lah ya berkas-berkas demikian. Namun dengan adanya undang-undang ITE nanti
tulisan elektronik juga bisa menjadi pembuktian. Persangkaan itu praduga, misalnya ada tuduhan mengenai suatu kasus zina. Apabila seorang perempuan dan laki-laki berdua dalam kamar, misalnya satu ranjang, seharian, maka menjadi persangkaan terjadi hubungan zina di kamar itu. Nah, itu persangkaan. Pengakuan, kemudian sumpah. Nah, ini jelas lah ya. Pengakuan yang mengaku dan sumpah dengan sebuah argumentasi dengan sumbahan. Nah, detailnya di hukum perdata nanti ya. Akan menjadi panjang tersendiri soalnya. Terakhir saya bahas mengenai daluarsa. Dari definisi dulu saja di sini ya. Definisi daluarsa itu apa? Atau lewat waktu daluarsa itu ya. Kalau makanan biasanya kadaluarsa. Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Satu contoh misalnya, ada sebuah tagihan utang piutang dan setelah 30 tahun tidak ditagih-tagih, maka itu menjadi daluarsa. Itu ada di undang-undang. Nah, itu dia gambaran kulit-kulit dari hukum perdata. Memang luar biasa banyaknya. Ini kalau di Fakultas Hukum bisa 4 SKS, teman-teman. 1 semester. Makanya saya ngobrolnya juga speednya cukup cepat ya presentasi kali ini. Yang biasanya mungkin speednya lambat ataupun menengah. Karena bahannya lumayan untuk kulitnya saja. Oke, terima kasih. Silakan support saya dengan like video saya, subscribe channel YouTube saya. Saya Romi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.